boleh nih Aunty Dewi kita mulai untuk talk session hari ini. Sebelumnya mungkin kita dari dasar dulu mengenai konsep dari acceptance itu apa sih? Apa sih acceptance itu, konsepnya itu seperti apa sih Aunty Dewi? Waktu dikasih judul ini saya kok ngerasanya wah ini konseling banget. Iya, maksudnya kalau kemarin kan udah langsung masuk ke pendidikan gitu ya. Lah sekarang kalau acceptance, wah ini sesinya konselor Dewi bukan Aunty Dewi ya. Karena konseling banget. Iya. Acceptance tuh apa namanya, sebetulnya penerimaan gitu ya. Dalam kasus apapun acceptance itu menerima gitu. Tapi karena malam ini kita menghubungkan penerimaan itu dengan programnya Prime Smart yang khusus untuk anak ABK. Jadi yang mau kita sampaikan di sini adalah acceptance dari orang tua gitu ya, acceptance dari parent, sifat menerima, sifat penerimaan gitu dari parent dengan kondisi anak kita yang didiagnosa berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi kita harus apa sih setelah menerima hasil diagnos seperti yang tadi Kak Andi yang bilang ya. Nah, sikap yang terbaik, puncak dari apa namanya perjalanan setelah bertanya-tanya, duh kok anak saya beda dengan yang lain ya, gitu kan. Duh kok anak saya gak seperti, katakanlah sudah punya kakak gitu, kok gak seperti kakaknya ya gitu. Misalnya kalau kita punya adik, loh kok adiknya aja sudah begini, si abang kenapa begini ya gitu kan. Setelah kecurigaan itu kan dilanjutkan mungkin dengan ngebanding-bandingin, nge-scrolling, nge-googling kondisi tertentu ke anak gitu ya. Harapannya sih mungkin dilanjutkan pemeriksaan secara medis ke dokter tumbuh kembang anak gitu kan. Terus jebret dapat diagnosa misalnya gitu ya, antigen, oh ternyata anak kita katakanlah ADHD gitu kan ya, atau anak kita autis. Yang jelas kita itu harus menerima apapun diagnosa yang diberikan pada anak kita gitu saat itu. Nah, acceptance itu bukan hanya menerima diagnosanya gitu ya, tapi situasi atau keadaan di mana kita sudah siap membantu anak kita gitu ya, yang berkebutuhan khusus gitu kan, tanpa ada penyesalan gitu ya, tanpa ada penolakan, tanpa ada rasa yang apa namanya, duh hancur deh masa depan anakku misalnya gitu ya. Nah, kalau sudah acceptance tuh nggak ada itu lagi. Awalnya mungkin kayak gitu, kalau misalnya ya katakanlah siang baru dapat diagnosis gitu ya, mungkin kalau ibu-ibu ya, kalau saya misalnya gitu ya, yang apa namanya pertama kali menerima diagnosis gitu ya, pasti yang kepikir apa coba nih, yang kepikir wah jangan-jangan gara-gara waktu hamil makan ini. Betul. Iya kan? Disambung-sambunginnya pasti gitu ya. Iya, disambung-sambungin dengan kejadian masa lalu gitu ya. Oh, jangan-jangan karena saya jatuh pas waktu hamil misalnya gitu. Waduh, jangan-jangan karena saya bentakin terus misalnya gitu ya. Pokoknya memang otomatis berpikirnya kita pasti ketika menerima sesuatu yang negatif itu adalah self-blaming, menyalahkan diri sendiri gitu ya, mencari tahu apa sih kesalahan kita sampai menyebabkan situasi seperti itu. Nah, untuk kasus anak ABK, please ibu-ibu di luar sana gitu ya, ketahuilah bahwa itu bukan salah ibu-ibu gitu ya. Apapun keadaan kebutuhan khusus anak kita itu bukan salah kita gitu ya, tapi memang anak kita dititipkan gitu ya dengan keadaan yang seperti itu gitu. Tapi itu bukan berarti tidak sempurna ya antigen ya. Kalau kita di Prime Smart ya sudah terbiasa bergaul dengan anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya, Masya Allah kita ngelihat ada anak yang berkebutuhan khusus itu udah terlihat, oh ternyata dia nggak bisa ini, dia belum bisa itu, tapi menonjol di sini gitu kan ya. Oh, dia tidak bisa ini tapi ternyata luar biasa disiplin misalnya kayak gitu ya. Nah, acceptance tuh lebih ke situ gitu. Jadi setelah menerima diagnos, setelah tahu keadaan anak kita apa, kita menerima bahwa anak kita ini perlu dibantu gitu ya, menyadari bahwa anak kita ini
punya potensi yang luar biasa gitu, dibalik apapun judgement diagnos yang diberikan gitu, lebih ke situ ya. Jadi acceptance tuh ready aja gitu, menerima aja dengan apapun diagnos yang diberikan kepada anak gitu. Diawalinya dengan itu, penerimaan. Jadi kayaknya relate dengan lagu Kunto Aji yang judulnya Rehab. Jadi ingat, semua ini bukan salahmu gitu liriknya. Boleh tuh didengerin kayaknya sambil nanti nyapu-nyapu sambil nyetrika. Self healingnya gitu ya. Nah, oke, tadi kita udah tahu tentang konsep dari acceptance itu. Nah, kenapa sih acceptance itu penting, Aunty Dewi? Nah itu. Tadi hubungannya adalah kan kalau misalnya kita belum menerima, kenapa tadi kata kuncinya adalah menerima apapun kondisi anak tanpa ada rasa penyesalan gitu ya, tanpa ada rasa menyesal, tanpa ada rasa menyalahkan diri gitu ya, tanpa ada rasa penolakan gitu. Nah, penolakan itu artinya denial gitu, enggak lah ini mah kayaknya bukan autis deh, kayaknya ini kurang fokus aja deh gitu kan. Itu tahapannya kalau di dunia konseling ya, kalau di konseling kan tahapannya banyak ya. Pertama self-blaming, menyalahkan diri sendiri, kemudian denial gitu kan. Nah kalau udah acceptance tuh udah kelewatin tuh masa-masa itu gitu, udah menerima aja gitu. Nah kenapa jadi penting? Karena sudah tidak mempertanyakan lagi gitu ya, sudah tidak menyalahkan lagi keadaan gitu kan. Kalau sudah masuk ke tahapan acceptance, itu sudah ready mencari solusi gitu. Jadi fokus kepada apa nih yang harus dibantu gitu, karena percaya bahwa kita percaya bahwa anak kita tuh ada potensi yang harus kita gali gitu ya. Acceptance itu penting karena acceptance adalah pintu pembuka untuk kesuksesan anak gitu ya. Artinya setelah kita menerima diagnos apapun anak kita gitu ya, kalau sudah ada acceptance, kita bakal fokus kepada solusi gitu. Betul. Apa nih selanjutnya gitu kan ya. Tidak lagi, aduh kenapa sih ADHD, kenapa ini, dari mana ini. Nah udah nggak ada lagi tuh yang kayak gitu ya. Kalau sudah acceptance tuh udah fokus, anak saya ADHD, anak saya autis level 1, terus harus ngapain. Bukan berarti nggak bisa hidup kan, bukan berarti nggak bisa surga kan, gitu loh ya. Lebih jauh dia bakal tetap jadi anak kita, ya kan? Dia bakal tetap jadi amanah kita, kan gitu. Apa yang harus dilakukan untuk anak itu? Nah, gitu. Lebih pentingnya itu acceptance tuh di situ gitu. Kalau kita sudah menerima, kita jadi akan lebih fokus untuk memikirkan solusi, fokus kepada kelebihan si anak, bukan pada kekurangan gitu ya. Kemudian kalau kita sudah tahu tuh dan nerima anak kita ADHD atau anak kita autism, berarti lingkungan di rumah kita harus kayak gimana, gitu ya. Apa yang harus di-adjust dari pola hidup yang sudah ada misalnya. Apakah misalnya katakanlah misalnya tadinya ibu bapaknya bekerja dua-duanya gitu ya. Terus di rumahnya hanya dipegang oleh pembantu misalnya gitu. Apakah misalnya mengganti pembantunya dengan suster misalnya gitu ya. Bahkan ada beberapa orang tua siswa kita yang melepas karirnya ya antigen ya, istrinya berhenti bekerja, dan tidak jarang juga ada suaminya yang berhenti bekerja dan pada anak ABK-nya gitu ya. Walaupun itu tidak menjadi solusi untuk semua orang ya, maksudnya artinya ada adjustment yang dilakukan gitu ya dalam rumah tangga untuk fokus membantu mengembangkan potensi yang ada pada si anak ini gitu. Nah itu hanya bisa terjadi kalau sudah ada acceptance antigen gitu ya kan. Kalau masih ada penolakan, masih ada yang mempertanyakan, masih ada yang menyalahkan, itu susah untuk maju ke gitu kan. Jadi bahkan beberapa orang tua masih ada yang menanyakan, Aunty Dewi, kalau anak saya tuh, saya udah nerima anak saya autis, gitu ya, sudah menjalani juga terapi, apakah bisa sembuh? Nah itu yang acceptance-nya harus dilanjutkan tuh gitu ya. Kalau sudah menerima itu ya terima seluruhnya gitu, tentang ke-ABK-annya, tentang keautisannya gitu ya. Karena sebetulnya beberapa kebutuhan khusus, katakanlah misalnya autis dengan ADHD gitu ya, itu terkaitnya dengan perkembangan otak gitu ya, cara otaknya bekerja gitu, bukan satu penyakit gitu ya, jadi bukan sembuh gitu kan, tapi pengkondisian secara optimal itu bisa gitu kan, dikondisikan secara optimal, stimulusnya dilakukan dengan optimal gitu ya, nanti kualitas hidupnya akan lebih optimal. Nah gitu, kalau itu bisa, tapi
Cara berpikirnya akan tetap seperti anak autis gitu ya. Cara berpikirnya, cara kerja otaknya akan seperti anak ADHD gitu. Dan kita tidak kecil hati dengan keadaan-keadaan seperti itu ya kalau sudah acceptance, karena banyak kok anak autis yang jadi dokter gitu kan. Betul. Kayak yang ini aja, misalnya Antigia nyangka nggak kalau siapa sih Elon Musk yang penemu apa sih Tesla itu ADHD. Oh iya. Oh. Jadi, kalau kita coba Google beberapa orang ternama gitu ya yang terindikasi ADHD atau autism gitu ya. Mereka bisa kok jadi orang-orang hebat gitu ya. Mereka bisa kok jadi orang sukses. Nah, demikian juga dengan kita. Itu baru akan terpikir kalau kita sudah acceptance. Gitu. Kita sudah fokus kepada harus bagaimana, harus apa gitu. Betul. Karena kalau kita udah acceptance itu tinggal solusinya kan ya, Anti Dewi, yang tadi tinggal menentukan solusi. Benar tadi bahwa memang tidak bisa sembuh, tapi bagaimana cara kita mengoptimalkan yang ada sekarang gitu ya. Kayak